Nelpon, gue bilang, kok tumben Ernest nelpon? Memang ada kontaknya ada, cuma tumben-tumbenan nelpon. Ya kukira, wah ada apa nih Ernest ketangkap narkoba? Di balik seragam polisi yang dikenal tegas, tersimpan cerita tak terduga dari sosok Gamael. Personel Polresta Balikpapan yang kerap menghibur lewat media sosial ini ternyata punya peran penting di balik layar film paling fenomenal di Indonesia saat ini. Agak lain menyalap Pantiku. Tak hanya memberi masukan soal dunia kepolisian, Gamael juga tampil mengejutkan di adegan akhir film. Sebuah kolaborasi unik antara penegak hukum dan industri perfilman. Kayak Mas Gamael, ini kan bisa dibilang terlibat dalam satu film fenomenal di Indonesia lah ya kan. Itu ceritanya gimana Mas bisa terlibat di film itu? Awalnya juga aku nggak nyangka ini pertama si Aco penulisnya itu emang ada nelpon saya nanya dia untuk masalah seragamnya Polri. Nah seragam Polri itu apa aja kalau untuk Kapolres seperti itu. Terus untuk Kasat, untuk anak buahnya bagaimana seragamnya. Awalnya seperti itu. Terus nggak lama si Aco ini juga nanyanya makin dalam mengenai tentang bagaimana cara sidangnya di kepolisian. Kan ada adegan itu ya, adegan yang sidang itu ya, sidang etik. Itu bagaimana? Nah, jelaskan apa segala macam. Terus nggak lama ternyata si Ernest itu nelpon sekitar seminggu dari si Aco nelpon. Udah lama Ernest itu nelpon jam malam itu sekitar jam 9 waktu Indonesia Tengah ini nelpon. Gue bilang kok tumben Ernest nelpon? Memang ada kontaknya ada, cuma tumben-tumbenan nelpon. Ya kukira wah ada apa nih Ernest ketangkap narkoba? Seriusan, agak awalnya kayak gitu karena banyak kan teman-teman komika yang nelpon itu karena urusan hukum gitu, nanya aku ditangkap nih atau aku kena tipu nih kayak gitu. Konsultasi soal hukum lah ya. Iya, konsultasi soal hukum, ketilang gitu juga. Ini ngambilnya di mana seperti itu. Makanya ini Ernest kok sampai nelpon ada apa? Akhirnya dia jelasin ternyata dia ngajak untuk kerjasama di filmnya yang baru, agak lain menyalap Pantiku itu sebagai konsultan kepolisian. Wah, ini sepertinya profesi baru ini. Tapi sebenarnya kan nggak asing juga dengan itu kan, karena emang menjalaninya kan. Ya benar. Nah, mulai dari situ sudah diajak untuk jadi konsultan kepolisian dan akhirnya saya dan penulisnya Aco kolaborasi untuk penulisan apa segala macam. Nanti dia stuck nggak tahu nih untuk kepolisian bagaimana kehidupan di kepolisian, nanti nanya gitu. Dan itu kami tektokannya itu selalu malam sekitar jam 11 sampai jam 3 subuh gitu. Jam 11 malam sampai jam 3 subuh. Selalu begitu selama kurang lebih 2 bulanan kali ya. Ada 2 bulanan untuk penulisannya, itu lama banget. Intens itu 2 bulan untuk penulisan. Ya, makanya tapi nggak terus-terusan ya, tapi ada kalanya dalam itu libur, nanti 2 hari lagi nulis lagi, bantuin lagi seperti itu. Ternyata ikut terlibat dalam penulisan naskah juga berarti Mas Gamael. Kalau bisa dibilang gimana? Iya, untuk berpengaruh ke situ juga. Ya karena tadi itu ya konsultasi kepolisian, mereka kepada ada scene-scene yang berhubungan dengan kepolisian, mereka kan ingin lebih paham kan Mas Gamael. Iya, benar. Oke. Untuk penerapan tersangkanya bagaimana, bagusnya seperti apa gitu. Tapi kan selain itu juga main juga kan di film ini kan. Nah, jadi setelah penulisan itu kelar, proses syuting berjalan sudah mungkin sekitar 15 hari sudah proses syuting itu. Nggak lama si Ernest itu nelpon lewat asistennya. Dia bilang,
Pak Gamayel, ikut sekalian ya main. Nah gitu, Pak Gamayel mau jadi peran apa nih? Ada 2 ya slot yang kosong, pilih. Peran jadi kepolisiannya, atau jadi jamaah masjid. Nah saya pilih jamaah masjid, karena kalau kepolisian kan, itu kurang menantang untuk acting kan. Sama di jalan ya. Kayak kerja jatuhnya. Jatuhnya, ya. Makanya, Bukan acting ya, bukan acting itu. Betul. Makanya ngambil yang jamaah masjid. Gitu. Di jamaah masjid itu sendiri sebagai apa? Sebagai namanya sebagai siapa dan perannya sebagai apa? Nah, kalau untuk nama sih memang penyebutan sih jamaah masjid gitu aja. Dan saya di situ perannya sebagai marbot. Marbot masjid. Itu waktu pas film itu tampil berapa lama itu di adegan itu? Lumayan cukup lama ya, scene terakhir itu ya. Ya. Mungkin sekitar ada 2 menitan, 3 menitan kali ya. Lumayan lah, di film Lumayan. kelas itu tampil segitu lumayan Lumayan banget. Makanya khusus orang Balikpapan mungkin nggak nyangka ya tiba-tiba ada Mr. Gamayel di situ. Sangat, semuanya pasti kaget nih. Kaget. Semua nggak expect bakal ada tiba-tiba lah ada sosok polisi Fanny nih muncul di film yang bisa dibilang fenomenal, bisa dibilang film di Indonesia saat ini yang paling terlaris, ya. terlaris. Dan apa namanya? Emang saya nggak ada cerita ke siapa-siapa sih, biar aja kaget gitu. Oh, emang dikip banget ini ya. Dikit banget. Semua nggak ada yang tahu. Keluarga gitu. Nggak ada yang tahu. Dan teman-teman taunya, Pak Gamayel main jadi aktor agak lain, padahal dia nggak tahu terlibatannya, padahal lebih jauh lagi dari itu. Nah itu makanya saya baru tahu ternyata juga ikut dalam pembuatan, ya bisa dibilang pembuatan skrip atau naskah, ya ikut terlibat di dalam situ ternyata, Iya, ya kan. benar. Bisa dibilang kayak gitu. Ternyata sejauh itu Masuknya. Iya, dan kita semua yang nonton pasti kaget, cuma di akhir-akhir itu ada sosok Gamayel ini. Ternyata malah di balik itu ada cerita yang lain di. Benar-benar. Jadi memang banyak yang nggak ngenotis karena dicantumkan di slide-nya itu kan terakhir credit title. Credit title-nya. Iya. Tapi di credit title disebutkan nggak? Disebutkan Sebagai konsultan kepolisian. konsultan kepolisian. Iya. Nah, oke. Kemarin kan ada posting behind the scene tentang Agar Menyalakan Tiku. Gimana sih Mas melihat film fenomenal itu syuting secara langsung di depan mata? Apa yang mungkin cerita-cerita apa yang menarik? Kebetulan ini kan bukan film pertama ya, bukan film Iya. perdana. Ada beberapa pernah terlibat juga dalam film, web series, dan yang paling profesional kalau menurut saya ini deh. Agak lain 2 ini Menyalakan Tiku, karena kita di situ betul-betul syutingnya itu syuting sehat, yang nggak kerjanya betul-betul kayak kerja rodi kan. Ada kebanyakan syuting itu yang kerja rodi karena ngejar waktu apa segala macam. Enggak, karena di situ betul have fun, menyenangkan gitu. Kru, talent, sama produser semua kolaborasi. Jadi kita olok-olokan aja. Jadi betul-betul bercanda, situasinya enak buat syuting. Iya, lingkungannya enak ya, friendly banget. Ya, friendly banget ya. Friendly banget. Yang paling berkesan adalah tempat makannya. Tempat makannya prasmanan. Jadi ketika syuting itu makan Syuting prasmanan, kaget semuanya saya. sama. Kaget, mau makan apa aja ada. Dari jus sampai nasi padang dibelikan. Itu setelah berarti kan tadi Mas Gamayel cerita udah 15 hari syuting baru masuk kan. Ya, Nah, total jadi sebenarnya berapa lama sih syuting itu kemarin? saya itu 20 itu syuting 20 hari dan saya di hari 20. Hampir 20. Hari ke-20. Berarti hari terakhir baru masuk. Hari terakhir, betul. Oh, oke. Ah, Di antara pemain yang lain Mas mungkin paling dekat dengan siapa? jelas sama sebenarnya kalau dari keempat itu dekat semua. Cuma yang paling dekat bisa dibilang si Oki Rengga sama Jegel. Ya itu benar gimana ya? Boris ya juga dekat juga. Apa segala macam. Tapi paling sering ngobrol sih sama Jegel sama Oki. Apa yang biasa diobrolin? Kalau Ya. selain di luar ini ya, di luar film. Biasa tentang ini kehidupan pasti teman-teman itu kalau ketemu saya itu pasti nanya kehidupan polisi itu kayak apa gitu. Kok bisa Pak Gamayel ini
seperti ini. Beda sama polisi-polisi lain, selalu itu yang ditanyakan. Tapi Rengga kan juga pernah kesini waktu ada Iya, benar-benar. Terus juga Indra Jegel karena kebetulan satu season kan. Oh, waktu Ya, waktu kompetisi. Kompetisi, ya? Ya, benar. Tapi ada omongan dari mereka yang pengen bakal main ini ke Balikpapan nih sama bawa rombongan agak lain lengkap nih. Ada nggak mereka ngomong gitu? Jadi saya tuh sempat ngomong sama Ko Ernest, kok bawa ke Balikpapan dong untuk ininya laga premiernya nobar bareng gitu. Tapi ternyata itu di luar dari strategi marketing mereka. Jadi ada tim khusus untuk itu sendiri gitu. Dan ternyata Balikpapan tidak masuk dalam list itu. Padahal bisa dibilang Balikpapan juga cukup antusias benar-benar. Ada yang nge-DM itu bahkan sampai nonton 3 kali. Iya. cukup maksudnya Balikpapan, masyarakat Balikpapan sendiri cukup antusias dengan menyambut film itu kan sebenarnya. Iya. Walaupun kalau misalkan di gala premier di sini mungkin bakal pecah juga pastinya. Benar. Yakin banget. Tapi mereka ngambilnya malah ke wilayah mana kemarin ya? Riau, Batam. Ini kan bisa dibilang hampir semuanya komika dan bagaimana cara mereka bermain serius nih. Sedangkan tipe itu bisa dibilang tipe-tipenya rata-rata semuanya komika ya. Lucu lah tanda kutip nih. Terus harus dituntut ada adegan-adegan serius itu gimana mereka seperti waktu itu? Nah, kalau itu sih teman-teman komika itu mereka semua pada profesional semua ya. Jadi ketika proses syuting emang bener-beneran serius untuk adegan itu gitu. Nggak ada yang kayak bercandaan ada tapi kita ngeliat situasinya gitu. Ketika misalnya nih, ini kejadian di sana. Misalnya saya lagi di shoot kamera tuh. Itu di samping si Oki, Indra Jegel itu di belakang kayak ngolokin gitu. Gitu. Jadi kita nahan ketawa, tapi harus fokus sama acting gitu. Sampai seperti itu bercandanya. Tapi kita tetap profesional. Nah itu maksud saya, itu susahnya gimana caranya itu? Bisa dibilang apa banyak take yang diulang-ulang kan karena harus menahan ketawa tadi, akhirnya ada yang... Benar. Kalau untuk take itu, saya sendiri, nggak kehitung sudah berapa kali take ya. Proses syuting itu dari jam 6 sore, selesai saya di jam 3 subuh. Untuk 2 menit? Untuk 2 menit. Untuk 2 menit. Itu kendalanya apa? Apakah karena tadi itu banyak komedi-komedi yang menyebabkan tidak fokus tadi atau seperti apa? Enggak. Kalau menurutku bukan karena itu. Tapi karena emang dia butuh pengambilan yang yang profesional kali ya. Jadi dalam satu adegan itu pengambilan bisa sampai 8, 10 bahkan sampai 20 ada gitu. Di shoot itu pindah terus kameranya pusing kita. Multi angle gitu ya. Iya, untuk angle-nya aja. Perpindahan kamera kan lama tuh ya. Iya, jadi saya aja ada mungkin 8 kali lebih kali ya. Untuk shoot saya. Bisa dibilang ini lebih prepare daripada yang sebelum ya berarti? Iya, benar. Itu sendiri diakuin sama Ko Ernest. Kalau dilihat dari cara Mas tadi itu kan kayak untuk yang 2 menit aja bisa syuting dari jam 6 pagi sampai jam 3 subuh, itu berarti kan otomatis apalagi mereka yang syutingnya durasinya lebih lama, berarti kan lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Benar. Berarti kan lebih prepare untuk film ini berarti. Benar. Kalau itu sendiri diakuin sama Ko Ernest, film yang agak lain kedua ini digarap lebih serius lagi, lebih drama, dan pasti kelucuannya juga lebih juga. Ya kan kalau yang pertama kan yang paling jadi Oki-nya kan si Oki Rengga nih. Oki Rengga. Kalau saat ini kan si siapa? Si Bene apa? Jegel. Walaupun selalu ada ide. Nah itu selalu itu emang tapi tetap selalu dimunculkan ya si Jegel. Ciri khasnya Jegel. Ciri khas. Yang membuat akhirnya itu selalu ternotis sama penonton. Wah, sudah ada Jegel ngomong nih, ada ide nih. Aku ada ide. Ada ide nih. Tapi agak lain. Agak lain. Nah, itu selalu jadi ciri khasnya. Terus juga yang ada beberapa yang di luar ekspektasi itu adalah Leodra itu. Nah, itu gimana sih sampai kok jadi hype banget itu lagu itu dengan film itu? Kalau itu sih di luar saya ya. Saya juga nggak expect ternyata ada lagunya. itu nggak tahu tuh.
untuk pada saat penulisannya si Aceh itu bagaimana, saya nggak sampai di situ. Nggak nyampe di situ. Tapi ini kan tadi kita kembali kita flashback lagi. Nah, tadi kan diajak sebagai konsultan kepolisian. Dari mereka sendiri ada yang menambahkan kah, atau mungkin misalkan oh ini kayaknya kurang cocok nih, atau mungkin dari Mas Gamil sendiri yang Ada. Jadi gini, dia minta saran. Sebenarnya pada saat polisi berdinas, khususnya reserse berdinas, apakah selalu mengalungin logo kepolisiannya itu? Nah, di situ saya bilang itu enggak, karena di polisi Indonesia sendiri nggak berlaku kayak gitu kan. Itu cuma kadang untuk menunjukkan jati diri aja, tapi tidak dipasang seperti itu. Tapi katanya si Aco, dia milih untuk dipasang karena kebutuhan daripada film. Gitu. Padahal kalau di in real life-nya kita kan tahu kayak Australia jarang make itu untuk badge atau rencana itu kan di real life-nya di polisi Indonesia malah nggak ada yang make mungkin. Si Aco nyontohnya ke Bad Boy. Benar ya. Bad Boy kayak gitu. Bad Boy. Will Smith ya. Will Smith. Ya seperti itu. Beneran di real life-nya kalau di Indonesia ini malah nggak ada. Malah disembunyikan. Disembunyikan, identitasnya disembunyikan. Iya. Kalau itu emang sengaja biar ya. jati dirinya ya. Tanpa seragam tapi menunjukkannya dengan kebutuhan film intinya. Film. Tapi ini setelah dengan ini dari mereka sendiri bakal expect nggak sih bakal lebih pecah dari yang pertama? Nah, gini. Saya pernah janji sama ke Warner sih. Ini tembus 12 juta. Saya bilang gitu, tembus 12 juta, amin Pak Gamayel katanya. Dan ternyata udah masuk mau 11 juta. Dan sekarang masih tayang juga tuh. Ya, namanya harapan boleh ya tinggi ya. Tapi memang Warner sendiri dia bilang seandainya film ini emang di bawah daripada yang pertama ya udah nggak masalah, yang penting sudah profesional gitu. Tapi teman-teman percaya kalau ini bakal ngelampauin yang pertama. Hasil akhir tuh sebenarnya bukan jadi patokan ya. Betul. Lebih ke udah ngerjainnya lebih nge-prepare lebih profesional dari pertama. Cuma untuk hasil akhir nggak ngebayang bakal se-expect ini. Iya, ternyata memang benar sih kerja keras tidak mengkhianati hasil. Tapi kalau ada bocor nggak untuk next-nya itu bakal ada lagi nggak sih? Ini kalau next-nya ada lagi. Karena yang saya dengar sendiri dari Bene dan si Aco agak lain, ini mau dibikin kayak Warkop. Oke. Orangnya tetap sama dengan cerita yang berbeda-beda. Benar, kayak Warkop ya. Iya. Itu kan. Apa bisa dibilang ini the next generation of Warkop? Nggak tahu ya. Kelihatannya mau dibuat seperti itu kan? Mau dibuat seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi dengan tema yang berbeda dengan pemain yang sama. Betul. Okay. Jadi kalau teman-teman misalnya nonton agak lain satu, kenapa beda sama yang kedua? Ya karena itu. Karena emang udah ada hubungannya, udah nyambung. Terus selama di sana Mas sendiri izin dengan dengan komandan atau dengan kantor sendiri bagaimana? Nah, ini yang lucu nih. Jadi itu saya syuting pada saat saya diperintah ke Jakarta. Ya, diperintah ke Jakarta untuk menjadi MC Pak Kapolri di Monas, betul. Di Monas, di Bundaran HI itu. Dan setelah itu sorenya syuting. Wah, pas banget ya. Pas banget. Ini emang sengaja kah atau seperti apa? Atau ya, kebetulan ya gimana ya, bukan kebetulan sih, cuma sudah rencana Tuhan ya. Jadi pagi saya ini MC, selesai jam 12, langsung syuting, Senin pulang. Jadi sebenarnya kantor pun nggak masalah karena dispensasinya emang waktu tidak, iya. Dispensasinya untuk jadi MC di Monas kan. Benar-benar tidak ada mengganggu jam dinas, ya. Tidak mengganggu kedinasan. Iya, kan? Benar. Ini ya sampai nih. Ternyata kebetulan itu ada ternyata guys. Saya juga bingung. Jadi dia bilang, bagaimana bisa tanggal sekian? Waduh, harus ngajakin izin ini. Ya kan, izin jalan apa segala macam. Nah, kebetulan juga pas ditelepon untuk ngisi itu.
Wah, pas ini. Ini Izin betul. ya. Sekali mendayung perahu, 2-3 pulau terlampauin. Terlampauin. Iya, ini benar berarti ya. Berlaku Iya, berarti. berlaku. Mungkin terakhir, apa yang paling menyenangkan yang bisa diambil dari kemarin? Kan Mas sampai ke Mas Gay kemarin Iya. ada buat behind the scene ini. Apa yang bisa diambil, Mas? Yang pertama adalah pelajarannya bersama pelajaran tentang penulisan skrip dan sudut pandang sebuah film. Betul-betul saya pelajarin itu dari Aco penulisnya, terus juga profesionalisme kerja, kameramen apa segala macam, produser, semuanya saya lihat di situ. Dan yang paling berkesan adalah muka saya ditonton 10 juta, mau 11 juta orang. 11 juta orang mau melihat sudah apa? Sekarang 10.800. Berarti sudah 10.800.000 orang yang melihat baju koko saya. Melihat gambar tentang baju polisi. Iya, betul. Karena selama ini kan selalu di yang tampil di TV pun selalu memakai seragam kan. Iya. Dan baru kali ini dengan tidak memakai pakaian seragam. Bikin seragam, betul. Berbeda kan berarti. Beda. Oke. Apakah yang tadi ilmu dapat itu bakal diterapkan di daerah atau di Balikpapan ini? Itu sudah saya terapkan di daerah dari segi penulisan. Dan alhamdulillah juga kemarin saya menang itu Balikpapan Film Festival 2025. Nah, kayak menang ilmu dari sana, Pak, terapkan di sini. Gitu. Ternyata, untuk film pendek. Film pendek ya. Iya. Ternyata nggak cuma banyak sekedar nyari dapat pengalaman, ternyata itu bisa di-share dan jadi ilmu yang bisa dipakai di sini, diterapkan di sini. Betul. Itu pelajaran yang mahal kan? Mahal banget. Nggak ada sekolahnya, maksudnya itu kasarnya gratisan belajarnya itu. Langsung sama orangnya. Langsung sama orang yang mau lihat seperti itu. Mungkin ada kemungkinan nggak sih talenta dari daerah ini bisa seperti, apalagi kan ada film Apa Jadi Kerjain itu bakal bisa nggak sih kayak film-film lokal kita ini bisa diterima di masyarakat khususnya Balikpapan ataupun Indonesia gitu. Aduh, susah ini ya pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, semua orang memiliki kesempatan yang sama di depan kamera, di depan media sosial yang sekarang betul-betul internet itu gampang banget diakses kan. Menurutku semua orang memiliki kesempatan yang sama. Bisa. Balikpapan pasti bisa. Yuk, semangat yuk. Dukung film Indonesia ya. Balikpapan. Iya. Dukung film Indonesia. Khususnya film Balikpapan. Khususnya film Balikpapan. Oke, thank you Mas Gamael. Dari ruang sidang etik hingga balik kamera film layar lebar, Gamael membuktikan bahwa profesionalisme bisa berjalan berdampingan dengan kreativitas. Keterlibatannya di film Maga Lain Menyala Pantiku bukan sekadar kejutan, tetapi juga kontribusi nyata agar cerita di layar tetap dekat dengan realita. Sebuah pengalaman berharga yang ia simpan rapat hingga akhirnya terungkap dan membuat banyak penonton tersenyum. Dari Balikpapan, kisah ini menjadi bukti bahwa inspirasi bisa datang dari mana saja, bahkan dari balik seragam kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.